Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, yaitu masih halaman 15, baris kelima dari atas ke bawah, mengenai masalah ridho. Ridho itu lapang dada. Ridho itu hati senang. Ridho itu orangnya menerima apapun. Dari kalimat raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Masih kita membahas kalimat yang terakhir, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, dan aku ridho bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah sebagai nabi dan sebagai rasul. Lalu disitulah kita muncul mahabbat, cinta kepada Rasulullah. Ini yang kita bahas. Gimana supaya kita tuh ridho? Di ketika kita beramal, kita harus mengikuti Rasulullah. Karena tidak bisa jalan kepada Allah, tidak bisa. Allah tidak mencintai kita kalau kita tidak mencintai Rasulullah. Ibadah kita kepada Allah akan terhalang apabila tidak benar menurut Rasulullah. Allah tidak sembahyang, Rasulullah sembahyang. Nah, yang mewajibkan sembahyang adalah Allah. Cara kita menyembah Allah bagaimana kalau belum mengikuti Rasulullah? Kenapa ibu rumah Allah harus sembahyang? Yang dibahas itu Allah sang pencipta, tapi Allah memerintahkan kita sembahyang, sedangkan Allah tidak sembahyang. Apakah Allah perlu ibadah kita? Pertanyaannya dulu, apakah Allah perlu ibadah kita? Allah tidak perlu ibadah kita. Allah memerintahkan kita beribadah supaya kita selamat. Allah menyuruh kita sembahyang supaya kita selamat. Allah menyuruh kita puasa supaya kita selamat. Allah menyuruh kita berzakat supaya kita selamat. Allah menyuruh kita berhaji supaya kita selamat. Allah menyuruh kita menuntut ilmu supaya kita selamat. Berarti apapun yang Allah perintahkan supaya kita selamat. Karena Allah tidak perlu dengan ibadah kita. Seduniaan orang beribadah, Allah tidak mengambil manfaat dengan ibadah hamba-hambanya. Seduniaan orang tidak beribadah, Allah tidak rugi dengan orang tidak beribadah. Allah tidak terikat dengan manfaat, Allah tidak terikat dengan mudarat. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pian bernapas, ada Allah perlu napasnya. Allah menciptakan matahari, ada Allah yang perlu matahari. Allah menciptakan bulan, ada Allah yang perlu dengan bulan. Allah menciptakan siang, ada Allah perlu dengan siang. Allah menciptakan malam, ada Allah perlu dengan malam. Inilah Bapak Ibu pemurahnya Allah, kasih sayangnya Allah kepada hamba-hamba. Sifat pemurahnya Allah. Nah, itu arahnya kita akan ke situ. Tapi Bapak Ibu, perintah Allah yang Allah perintahkan tidak Allah perbuat. Hanya Allah memerintahkan kita membaca sholawat karena Allah membaca sholawat. Ini hebatnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kemuliaan Rasulullah cukup satu ayat ini mengalahkan kemuliaan nabi-nabi yang lain dan rasul-rasul yang lain.
Karena tidak ada sejarah dalam Al-Quran atau ayat Al-Quran Allah membaca salawat kepada Nabi Adam. Allah membaca salawat kepada Nabi Nuh. Tidak ada. Allah membaca salawat kepada Nabi Isa. Tidak ada. Yang ada Allah membaca salawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Mulianya Rasulullah. Terus kita ke Rasulullah, kita teruskan dulu. Semua ayat di dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil dengan nama, Allah memanggil Nabi yang lain dengan nama. Ya Musa dengan nama. Allah memanggil Nabi Adam dengan nama. Allah memanggil Nabi Nuh dengan nama. Allah memanggil Nabi Sulaiman dengan nama. Innahu min Sulaiman, dengan nama semua. Tapi ketika Allah memanggil kekasihnya Rasulullah dengan pangkat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadhimin wa'lamu anna fikum Rasulullah. Sang pencipta memanggil kekasihnya dengan nama, bukan ternyata dengan pangkat. Ya ayyuhal muzammil, nama Rasulullah. Ya ayyuhal muddathir, nama Rasulullah. Yasin, nama Rasulullah. Muhammad, ada nama, tapi sambungannya Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Surah Al-Baqarah. Nama, tapi setelahnya pangkat. Inilah Bapak Ibu, Allah mengagungkan Rasulullah. Jangan pian pahami yang hadir-hadir. Berarti guru yang mulia Rasulullah dong daripada Allah. Bisa ada orang tua memuji anak? Apakah mulia anak dari orang tua? Bisakah guru memuji murid? Apakah mulia murid daripada guru? Tidak. Status tetap berbeda. Apabila pian-pian yang hadir semuanya kesempurnaan cinta dengan Rasulullah luar biasa, Allah akan berikan ketenangan, kebahagiaan dunia akhirat. Tapi jalannya tidak bisa pian ke Rasulullah kecuali melewat guru-gurunya. Guru pian cari guru harus Bapak Ibu. Malam yakun lahu syaikhun wasyaitanu syaikhun. Ancaman ulang dan guru. Barang siapa yang tidak punya guru, syaitan membisiki cara kita berpikir, cara kita berkata-kata, cara kita berbuat. Malam yakun lahu syaikhun wasyaitanu syaikhun. Guru itu ya para ulama. Nah, kita teruskan lagi. Yang menyuruh kita mencari guru Rasulullah. Ittabi'ul ulama'a fa innahum 'indallahi ulama. Rasulullah yang bersabda, ikutilah para ulama karena mereka itu di dalam penilaian Allah mulia. Hadis Rasul lagi, ini penting. Al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu waris para nabi. Masa pian ke nabi langsung ada lewat rentetan waris
Waris. Kalau Bapak Ibu, kalau pewaris itu ada mata rantai ya. Ini anak siapa? Ini anak siapa? Ini anak siapa? Nah, gitu tuh. Kalau biar Pak Ibu paham sudah al ulama warasatul anbiya, para ulama itu pewaris para nabi. Berarti biar ke nabi itu nggak bisa. Masa jadi dapat warisan nih siapa nih? Mata rantainya mana? Nah, itulah Bapak Ibu. Cari guru ulama yang punya mata rantai ilmu. Ulun pesan aja di sini. Ulun saya menurut guru ini. Kalau ada percaya benar dari ulun sudah meninggal karena kamu saya. Cari ulama yang punya mata rantai ilmu. Ada boleh pian berguru kecuali guru itu tahu gurunya guru itu. Pian jangan berguru kepada guru siapapun kalau ada jelas gurunya guru siapa. Ulun berguru, guru ulun tahu guru sini. Dan mata rantai keilmuan guru ulun ini ke guru ini, ke guru ini, ke guru ini sampai ke Rasulullah. Namanya sanad keilmuan. Ulun ambil sorban nih. Ujung di sini Rasulullah misalnya. Nih ujung sini Rasulullah lah, coba. Di sini Jibril, di sini Allah. Allah menurunkan wahyu lewat Jibril disampaikan kepada Rasulullah. Bersambung nggak ada? Nah, bersambung. Gue kira bukti itu tempat Rasulullah menerima wahyu. Allah menyerahkan kepada Jibril, Jibril menyampaikan kepada Rasulullah. Artinya Rasulullah itu kan perantara Jibril juga kepada Allah. Adalah langsung ke Allah ada itu ilmu Bapak Ibu. Isra Mi'raj Rasulullah ditemani siapa? Jibril. Kenapa pian tahu pada Jibril itu nama Rasulullah? Pian tahu dari perjalanan Isra Mi'raj banyak ada gangguan-gangguan. Banyak lah Bapak Ibu gangguan-gangguan. Sampai jin ibrit anak mengejar Rasulullah macam-macam. Kata Jibril, mur alaihi ya Rasulullah, ya Muhammad iblazo, hai Nabi Muhammad berhenti sebentar. Jibril mur alaihi ya Rasulullah, terus jangan kau hiraukan panggilan kiri kanan depan itu ya Rasulullah. Tapi Rasulullah tanya kepada Jibril, nah maaf, tapi tetap dulu ya Rasulullah. Tapi Rasulullah kan dapat bimbingan itu. Bisa Bapak Ibu kemuliaan, kan mulia Rasulullah itu lebih daripada kemuliaan Jibril. Tapi kenapa maka Rasulullah ini mulia? Allah memuliakan. Tapi perjalanan Rasulullah gimana? Mur alaihi Rasulullah terus karena yang kata Rasulullah, siapa itu Jibril? Itu panggilan Yahudi ya Rasulullah. Andai kata sampai tersentuh dengan itu panggilan, umat ini banyak berpaham Yahudi. Kita ini Rasulullah, jangan hanya Rasulullah menulis, Rasulullah ada menulisnya macam-macam kelakuan. Disinilah Bapak Ibu kekuatan kita harus mengukur macam-macam pahaman ini macam-macam Bapak Ibu. Sampai Rasulullah panggil lagi sebelah kiri. Ya Muhammad iblazo, hai Nabi Muhammad berhenti sebentar. Jibril mur alaihi Rasulullah. Terus katanya Rasulullah. Panggilan siapa itu Jibril? Panggilan Nasrani Rasulullah. Untuk engkau tidak tersentuh dari itu panggilan, kau tersentuh cuma kau belum beragama Nasrani. Ibu. Terus artinya apa? Gangguan itu pasti ada. Tapi jangan terpengaruh itu gangguan. Syaratnya ada pembimbing. Ini kita sampai pembahasan hati kita ridho Nabi kita dan
Rasul, kita ikutan, kita contoh teladan kita Rasulullah. Tapi nggak bisa kalau pengen kalian punya guru. Siapa guru? Guru ini siapa guru? Guru. Guru ini berguru siapa? Allah yang memberikan hati pian kemana arah. Ulun di Martapura jadi bingung Pak Ibu berguru. Untung guru Sukri mengarahkan. Ikam nakai kalau fikih ke guru hakim. Nah, ikam nakai kalau ilmu tauhid ke guru makmum. Nah, jangan kada hadir di pengajian guru sekumpul. Guru mu'astu mulazamah istiqamah kalau guru sekumpul. Guru nang likam perlu berguru di Martapura ini, mau ikam nakai berguru kemana-mana, kada minta berdapat kabar, ikam kada mayu awalnya. Nah, apa tuh bahasa orang muntai? Kada mayu awalnya, kada cukup waktunya. Guru nang perlu ikam berguru. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Bukan meremehkan guru yang lain, enggak. Kan kita kan guru banyak nih. Di Martapura itu banyak pengajian, banyak Bapak Ibu. Tapi ulun ini kalau ulun mengaji semuanya, kitabnya banyak, waktunya kemana? Subuh di sini, subuh sama pada subuh di sini. Bingung, kitabnya ini, lawan guru ini, kitabnya ini, lawan guru ini, kitabnya ini sama, waktu sama, subuh pengajian, kemudian sama imbas zuhur pengajian, imbas asar sama, maghrib ada, sama-sama di tempat ini ada pengajian maghrib, di tempat ini ada pengajian maghrib, di tempat ini ada pengajian isya. Banyak pun kadang awalnya kadang awal bagi awal lain apa yang bersoleh sambilan makam sambil kubur tuh nyata aja di nemo ikam nama ngaji ke semuanya awal. Nah, guru perlu ikam temui dan ikam ngaji si anu catat itu. Alhamdulillah. Terus bagi Bapak Ibu gangguan kan itu sampai Rasulullah disiapkan minuman, ada susu, ada khamar, dan Rasulullah mengambil susu. Untung Rasulullah mengambil susu. Rasulullah mengambil air susu aja banyak 6 teler umat Rasulullah menjinet. Ya ada Bapak Ibu menjinet narkoba sapu-sapu untuk supaya itu baju udah nyamuk setelahnya itu. Nah, bimbingan. Terus Bapak Ibu Rasulullah itu mengajarkan kepada sahabat. Sahabat mengajarkan kepada tabi'in. Tabi'in mengajarkan kepada tabi'in. Tabi'in mengajarkan kepada tabi'in. Terus sampai kepada kita semua. Ulun hanya pesan lebih itu ya. Cari guru yang punya mata rantai kehidupan. Itu aja. Apabila di sini Bapak Ibu di sini nih guru kita itu dihina, guru kita itu ilmunya dihina. Berbahaya menghina guru yang punya mata rantai keilmuan, karena guru itu hanya penyambung lidah gurunya, bukan dia dapat ilmu hasil membaca, tapi dapat ilmu hasil berguru. Ini jangan main-main kalau guru seperti ini. Orang punya mata rantai ilmu, minta maaf dengan hati-hati. Yang beli kendaraan nomor angka aja ada di kendaraan. Nomor angka aja ada. Mau lah atau karena Bapak Ibu. Kuncinya apa aja Pak? Resop aja. Nomor rangkanya, mesin aja ada nomor rangkanya. Ya, kendaraannya ada nomor rangka. Ilmu pada sembarangan Pak Ibu. Nah, kita teruskan lagi. Ada sudah mata rantai. Kawalan kita ke Rasulullah, mau ada punya mata rantai. Bisa. Kenapa guru? Karena kita ini kada hidup di mana. Hadis Nabi jelas sudah.
Al ulama warathul anbiya, para ulama itu waris para nabi. Aku aja nabi sudah tak ada lagi. Siapa yang kami ikuti? Ulama. Sama ini ada, kita langsung ke Rasulullah aja. Kita langsung ke Rasulullah. Yang sahabat kan? Di mana pian tahunya cara Rasulullah kalau kalian ikuti ulama, tapi ulama yang menjalankan ada ilmu. Nah, sudah jelaskah nih Bapak Ibu pentingnya guru? Jelas ya sudah? Namanya jelas kita berusaha. Minggu tadi ulun membahas Bapak Ibu, Rasulullah itu, kalau ulun Rasul itu ada 3. Ada perbuatan khususnya keistimewaan bagi Rasul, tidak boleh yang lain. Mengerjakannya tidak boleh. Rasulullah matanya melihat di depan, Rasulullah pun melihat yang di belakang. Walaupun mata Rasulullah itu ke depan, Rasulullah melihat yang di belakang. Yang kawan, nggak kawan. Darah Rasulullah itu diminum oleh sahabat Abdullah bin Zubair. Istimewa darah Rasulullah itu, dan sampai sekarang di Turki darah Rasulullah itu ada pernah beku. Darah dia, darah dia beku. Darah Rasulullah diminum sahabat. Ada darah Rasulullah minum darah aku nggak pernah, tapi sahabat Abdullah bin Zubair tukang bekam Rasulullah. Rasulullah itu Pak Ibu, istimewanya Rasulullah itu nginjak batu-batu kecil, batu-batu besar melemah di beberapa kaki Rasulullah. Kaki dia berlubangnya bisa terduduk asam urat. Semua batu-batu kecil, batu-batu besar melemah di beberapa kaki Rasulullah. Istimewa. Rasulullah punya istri, jumlahnya 11, yang tertinggal 9. Diikuti kata istimewa bagi Rasulullah. Tapi Rasulullah rata-rata istri beliau janda. Hanya satu yang perawan, Siti Aisyah. Nah, kalau anak menambah, silakan. Minta maaf ibu-ibu lah. Nang ini umur 70, Majarib ini umur 17. Aku jadi ngikuti Rasulullah. Ngikuti Rasulullah. Rasulullah itu punya istri janda dan banyak. Rasulullah itu dan punya anak tiri dari istri-istri beliau. Sama Siti Khadijah aja Rasulullah itu 2 kali. Siti Khadijah itu 2 kali pernah bersuami. Rasulullah suami yang ketiga. Suami yang pertama ada anak Siti Khadijah. Suami kedua ada anak 1. Yang kedua umur Rasulullah dengan Siti Khadijah beda 15 tahun. 25 tahun umur Rasulullah, 40 tahun umur Siti Khadijah. Berarti dia anak mengikuti Rasulullah, anak dia berumur 25 tahun, cairkan bininya berumur 40 tahun. Nah, sudah 2 kali berarti. Dia mah. Orang ini kan berdiri mengikuti Rasulullah. Benar nih dia. Nah, ayo kita ngerti. Ya, sejarahnya. Kemudian Bapak Ibu, Rasulullah itu tidur, hatinya tidak tidur. Istimewa bagi Rasulullah. Rasulullah itu kalau berjalan, orang tahu semua sahabat, ini pasti Rasulullah. Bau harumnya Rasulullah itu. Bau harumnya Rasulullah. Rasulullah itu ketika Siti Aisyah menjadi kelepasan itu jarum, masuk Rasulullah, kelihatan jarum itu. Membini kita menjadi jarumnya kelepasan, lalu kita masuk. Tuh, kelihatan jarumnya lah. Berbanget kelihatan kemana nih. Karena
badan Rasulullah itu mengeluarkan cahaya. Makanya ada di Surabaya lah Habib Mion, kalian pernah mendengar Habib Mion? Insya Allah Habib Mion kalau sini itu kalau kayak lampu Mion Juliet Rasulullah nggak itu kayak apa itu betulnya? Nah itu tuh, ayo yang hadir kita kan awal kita kayak Mion juga. Insya Allah. Nah itu namanya istimewa. Yang kedua, ya, kalau berhubungan lawan Rasulullah, yaitu adalah al-af'alul lati yang bagi ala ummatil ityam biha. Nah ini yang kedua, yang bisa kita ikuti, yang tadi tidak bisa kita ikuti. Berarti kau ilmu enggak Bapak Ibu yang hubungannya lawan Rasulullah? Kan orang sekarang kita harus mengikuti Rasulullah. Ulama membagi kepada tiga. Yang pertama khususiat, keistimewaan hanya untuk Rasulullah. Tidak bisa diikuti ini, tidak bisa. Berarti apabila ada kata-kata kita harus mengikuti apa yang dari Rasulullah. Tanda orang itu tidak memahami ada yang khususiat hanya istimewa dari Rasulullah. Nggak bisa kita ikuti. Berapa tadi yang mencontohkan? Itu kenapa orang berebut mau coba jalan sesuatu? Bakas kecupan siapa tuh? Kada pernah Hajar Aswad tuh kayak gue orang kena bakteri karena mengucup batu itu. Hajar Aswad tuh anti bakteri. Keduniaan mengucup. Ulun jabat aduh, ulun bilang anak rabi. Maka ini orang hati-hati kan tapi lanjang begini. Kalau kita melihat orang berdesak-desakan tuh hanya sebuah batu, tapi kemuliaan batu itu karena yang paling mulia mengucup batu itu. Kada memandang lagi bakas mulut si anu, bakas mulut si anu, bakas mulut si anu. Dan lagi Bapak Ibu, coba batu di sini, dan tidak mau mengucup. Ayo, bimbingannya berubah juga. Itu. Tapi sayangnya, di ketika hendak mau coba itu Hajar Aswad itu kadang kita meyakini saudara kita. Untung sunat Pak RW, jakanya wajib banget ya nih. Untung sunat. Istimewa Rasulullah itu batu itu bekas kecupannya Rasulullah itu. Kada dipolis pun Pak RW tetap aja batu itu haram. Ayo, memang dari orang yang pernah mengucup kada pernah hilang harumnya. Mana ada orang yang mengucup betul apa Hajar Aswad itu bakterinya terkumpul di situ. Sampai orang Indonesia lah orang pernah melihat anak mengucup kayak ini dulu lempar orang. Ada jadi ayo kesalahan fatal. Anak mengucup Pak Ewi menyapu dulu. Makanya pemberisinya pada orang bakal itu bau. Sadang sudah mau ulun kada demikirakan itu lagi. Habis saya jorai lagi. Ayo Bapak Ibu, istimewanya betul itu. Ujur Umar bin Khattab jakanya kada Rasulullah mau coba itu ada depan mau coba jadi semua. Nah, itulah jadi ikuti Bapak Ibu. Kita terus akan biar masuk puisi. Nah, kaki kiri masuk. Ini ikuti siapa tuh? Rasulullah. Melihat kaki Rasulullah. Di mana kalian tahu? Nah, ulama ada. Nah, awalnya Bapak Ibu, kalau sahabat melihat Rasulullah masuk puisi kaki kiri, berarti para sahabat ini Bapak Ibu lah sangat meneliti. Tidak mungkin kita memperbuat yang dilakukan Rasulullah kalau ada sahabat melihat tingkah laku, gerak gerik, akhlak semua dari Rasulullah. Gini sahabat. Untungnya kita ini mengikuti ulama. Kenapa? Maka ada dalam kitab-kitab ulama. Kitab itu belum ada zaman Rasulullah. Ini adalah zaman Rasulullah. Ini adalah zaman Rasulullah. Ini adalah zaman Rasulullah. Ini adalah zaman Rasulullah.
ikuti ulama kita ini. Tapi kitab ini punya mata rantai keilmuan Bapak Ibu, ada sembarangan. Itu yang kita cari. Pian Pak Ibu, maaf, masuk puisi kaki kiri ngikuti siapa? Ngikuti Rasulullah. Melihatkah pian Rasulullah? Kenapa maaf pian mengikuti Rasulullah? Di mana tahunya pian Rasulullah masuk puisi kaki kiri? Itu dia cukup ulama mengatakan. Nah, berarti ikuti siapa? Ikuti ulama. Yang ulama itu sampai mata rantainya sampai Rasulullah. Nah, masuk wisipian tadi kaki kiri ngikuti Rasulullah. Pian masuk awam angkat kaki kiri tadi siapa nama awakan? Nah, ada Allah Ta'ala juga diingatan pian. Masya Allah. Di ketika pian masuk wisi kaki kiri, berkat guru-guru pian, berkat ulama yang menjelaskan. Lalu semua hari-hari kita, apabila kita masuk wisi kaki kiri, pian mencontoh Rasulullah, guru pian yang menyampaikan seperti itu, lalu pian kawat mendahulukan kaki kiri masuk wisi, yang menolongi kaki pian jadi bisa mendahulukan kaki kiri tadi siapa? Allah. Mencontoh siapa? Rasulullah. Yang masuk puisi siapa? Ulun pertanyaan ini dulu. Yang masuk puisi siapa? Mendahulukan kaki kiri ngikuti siapa? Jadi pian bisa mengangkat kaki kiri, pian mendahulukan kaki kiri, pian masuk puisi siapa? Nah, lihat. Sekalinya maaf Bapak Ibu, jangan contoh pian. Meninggal orangnya di dalam puisi, meninggal apa itu? Ibadat. Meninggalnya karena tingkah lakunya sesuai dengan ajaran yang disampaikan Allah melewat Rasulullah sampai kepada ulama. Berita di kampung, meninggal di dalam puisi. Allah menilainya hambaku meninggal dalam ibadah. Guru hatim menerangkan itu lebih. Dikira nakai orang ahli fikih itu ada beramal, ada tahu ilmu ma'rifat. Banyak ada Bapak Ibu orang di misi meninggal dunia. Siapa yang tahu orang di misi itu di ibadat? Siapa tahu? Soalnya mana ada kau di ibadat, boleh orang di misi. Nah, jangan diikuti. Mau kepala. Lihat Bapak Ibu. Divisi pulang Pak Ibu, mata jangan ke bawah kali usah. Dilihat tipang dulu, hanya mengheningkan cintai lagi. Nang diingatakan di ketika buang air besar, buang air kecil tadi nikmat. Nah, yuk kita ke situ dulu. Nang hari-hari kita nih pasti ini kau isi hari-hari. Ulun gulai kada pernah kau isi lagi cuci darah ya. Ayo. Selesai Pak Ibu buang air besar, buang air kecil. Dianjurkan bagaimana caranya menurut Rasulullah. Nah, air itu datang. Nah, dari suhu. Pakai apa? Kaki kiri, kaki kanan. Bukan, tangan kiri, tangan kanan. Tangan kiri. Kenapa maka tangan kiri? Siapa yang menyuruh? Rasulullah. Nah, lihat. Ayo. Wah ini Pak Ibu kloset itu disemprot dari belakang. Lanji benar ini. Pasti di muka kada bersih. Pak sebut mutar ulang. Ibu pikirkan semprotnya, disemprotnya dari belakang. Umat juling ini berarti burik menyesuaikan bingung keluar lah. Mungkin kita nangkai ini, nah najisnya tuh ke bawah, kuburan. Ini semprotnya dari bawah ke atas, najisnya tuh tambur. Ayo nang hadir nang pengalaman lah. Pian tuh berputar pulang lah, enggak senang di muka. Taberesi lah muka tuh. Hingga disamprotnya dari belakang tadi. Ada. Berarti Bapak berputar pulang lah. Ayo pang nang pengalaman nih. Berputar pulang lah. Nang di depan. Berputar
berputar pulang. Kalau banyu nang kita tadi bang dari sahur karena berputar pulang lah. Ayo, tapi umat Islam kadang memikirkan itu bang, bapak maulah itu agak gue ibadat. Lihat, keluar lagi pada WC kaki kanan. Ini cara Rasulullah guru dinaik. Yang tahunya dari siapa? Nah, ulama lagi loh. Nyamannya ini contoh ini nah, minggu kena penyempurnaan yang lagi. Kemudian minggu kena libur. Kenapa guru masih suasana tasyrik? Kan Jumat kita hari ya, Sabtu, Minggu, Senin, nah libur sekali. Ayo Bapak Ibu, keluar pada WC, yang pian Rasulullah. Buktinya pian kaki kanan. Guru dina kada membayangkan Rasulullah lagi, guru kaki kanan, otomatis. Pian mencontoh siapa kaki kanan itu? Rasulullah. Siapa memberitahu? Ulama. Lalu pian keluar WC tadi Pak Ibu kaki kanan. Nang pian contoh Rasulullah menolongi kaki kanan pian keluar pada WC tadi siapa? Allah. Mencontoh siapa? Rasulullah. Yang keluar siapa? Pian. Setelah keluar apa yang dibaca? Alhamdulillah illadzi azhaba 'anil adza wa afani. Alhamdulillah. Lihat nih, antara orang masuk WC muha lawan keluar pada WC lain muhanya. Ayo. Waktu masuk, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu tempat syaitan tuh. Keluar pada WC nikmat tuh. Lihat jamuannya antara masuk WC lawan belum masuk keluar lain. Dirawat jangan lain waktu nak masuk. Mana? Ya tapi punya pandir. Sekali keluar pada WC lihat jamuannya. Makanya nikmat kita keluar pada WC itu alhamdulillah. Nikmat kan itu alhamdulillah itu kan nikmat tuh. Nikmat alhamdulillah. Saya salah membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Bingung sama ini WC. Ada kalau WC duduk bersandar tuh. Nikmat sekali di dalam WC nang jelas-jelas tempat nang ada baiknya ibadah. Ulama ada di situ. Nah, itu yang kedua Bapak Ibu. Yang ketiga, nah ini yang penting catat. Nah, kita ikuti itu Rasulullah. Ada nang kada kalau kita ikuti. Karena istimewa hanya untuk Rasulullah. Yang ketiga, adatnya Rasulullah. Tapi Pak Ibu, adatnya Rasulullah, nah jamnya ulah. Ada libur dulu nih. Ada apa? Nah, ingin sini dulu. Ada kalau ulun tahu di waktu adatnya Rasulullah. Kayak apa? Rasulullah pekerjaan adat tapi jadi ibadat Rasulullah. Kalau kita adat ya adat. Insya Allah setengah bulan kita lagi pengajian. Minggu depan libur. Kemudian banyak umur semua. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم ارزقنا صحة في تقوى، صحة في تقوى، صحة في تقوى لجميع الحاضرين والحاضرات برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.